Dewija memang memiliki minat seni sejak kecil. Pada masa itu ia sering menguntit kakeknya Satiran dan neneknya yang bernama Sriatun. Mengamen berkeliling dari kampung keluar kampung memetik siter. Dewija berangkat dari keluarga Jawa yang miskin di awal abad 20. Pada suatu saat, ketika mereka sedang ngamen di daerah Banyuwangi, Jawa Timur, di waktu yang bersamaan, kelompok Dardanella juga sedang mengadakan pertunjukan di kota tersebut. Kemudian di suatu tempat, tanpa disengaja, Pietro melihat Dewija sedang mengamen bersama kakek dan neneknya. Pietro mengaku tertarik dengan Sutija dan langsung melamarnya. Pietro tertarik pada Sutija ketika ia menyanyikan lagu Kopi Susu yang memang sedang populer ketika itu. Dewija terkenal dengan nama Misja, yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1914 sampai meninggalnya 19 Januari 1989, yang memiliki nama asli Misria dan kemudian menjadi Sutija. Adalah seorang penari, pemain sandiwara, dan pemain film Indonesia yang terkenal di era 1940-an. Dia tergabung pada kelompok opera Dardanella. Tetapi pada sekitar tahun 1940, dia hijrah ke Amerika bersama suaminya, Willy Klimanov, pendiri kelompok Dardanella. Hingga masa akhir hidupnya, ia memilih berkarir di Amerika Serikat sebagai entertainer profesional dan dikuburkan di sana. Meski keluarga Sutija keberatan, namun akhirnya Sutija memilih untuk menerima pinangan Pedro dan bergabung sebagai pemain pada rombongan sandiwara Dardanella. Pada awal tahun ia mulai bergabung, Sutija hanya dapat peran-peran kecil dan lebih sering menjadi penari yang tampil dalam pergantian antara babak. Mungkin karena Sutija tak pernah mengenyam pendidikan sebelumnya. Ia baru mulai belajar membaca dan menulis Latin ketika bergabung pada kelompok Dardanella tersebut di saat usianya 14 tahun. 2 tahun kemudian, di usianya yang ke-16, Sutija mulai bersinar sebagai bintang. Ketika itu, pemeran utama wanita Dardanella, Miss Ribut Tua, jatuh sakit. Sutija pun didaulat memerankan tokoh Sukaisi, sebuah peran yang selama ini dipegang oleh Miss Ribut Tua dalam lakon Dr. Samsi. Akting Sutija cukup meyakinkan hingga kemudian ia dipanggil dengan julukan Ernie oleh kawan-kawannya. Pengalaman Dewija dari Dardanella bukan hanya pengalaman hilir mudik tampil di atas panggung di berbagai kota di Indonesia, dari bagian barat hingga ke timur, melainkan pengalaman hidup mereka menjadi anak panggung dan kehidupan itu sendiri. Suatu ketika, kerombongan ini sedang bermain di luar negeri dan terjadi percekcokan yang akhirnya menyebabkan Dewija memutuskan untuk meninggalkan Dardanella dan menetap di Amerika Serikat. Hal ini justru memberikan kesempatan yang berharga karena kontribusinya sebagai seniwati Indonesia dalam usaha-usahanya mengumpulkan dana bagi perjuangan pada masa revolusi fisik pasca kemerdekaan. Bersama-sama dengan The Indonesian Association di kota San Francisco, Dewija dengan grupnya mengadakan pertunjukan seni Indonesia yang hasilnya disumbangkan kepada perjuangan RI. Di Los Angeles, Dewi juga rutin mengisi salah satu acara televisi lokal. Anaknya, Ratna Asan, sempat bermain sebagai pemeran pendukung dalam film Babylon 1973 yang dibintangi Steve McQueen dan Dustin Hoffman. Tapi Ratna Asan kemudian tidak melanjutkan karir aktingnya di Hollywood. Sesuatu yang amat disesali Dewija, mengingat anaknya itu fasih berbahasa Inggris tidak seperti dirinya. Dewi juga sempat bermain dalam beberapa film Hollywood, antara lain The Moon and Sixpence, yang menceritakan riwayat hidup seorang pelukis Prancis Paul Gauguin. Dia juga membintangi atau menjadi koreografer film Road to Singapore 1940, Road to Morocco 1942, The Picture of Dorian Gray 1945. Di film ini ia berperan sebagai penari Bali, Tree Come Home 1950 dan Road to Bali 1952. Kelompok teater Dardanella sempat tersohor di era 40-an.
Teater pimpinan Pedro Willy Kilimanov, pria berkebangsaan Inggris keturunan Rusia itu bukan hanya manggung di Indonesia, tapi juga di luar negeri, dari Asia hingga Eropa. Dardanella mencapai puncak keemasan ketika diperkuat dua seniman serba bisa, Tan Chek Bok dan Devija. Pada masa itu mereka merupakan roh pertunjukan Dardanella. Tan Chek Bok mendapat julukan Douglas Fairbanks van Java, sementara Devija dijuluki bintang dari timur, Star from the East. Saat ini agak sulit mencari biografi Devija secara lengkap, kecuali mungkin di buku autobiografi Gelombang Hidupku, Devija dari Dardanella, karya almarhum Ramadan KH, yang dicetak tahun 1982 oleh penerbit Sinar Harapan. Sayangnya buku itu pun sudah tergolong langka. Tahun 1982, saat berusia 68 tahun, Devija pernah pulang ke Indonesia atas undangan panitia Festival Film Indonesia. Ia sempat menjenguk teman lamanya Tan Chek Bok yang tergolek lemah di rumah sakit. Devija kemudian meninggal di Los Angeles pada tanggal 19 Januari 1989 dan dimakamkan di Hollywood Hills, Los Angeles. Sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini dan sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya, subscribe agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Saya pamit.